Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kombes Tommy Arya dari NCB dan atas saya Kepolisian Belanda, Kapten Girat. Yang saya hormati rekan-rekan media. Hari ini kami dari Barreskrim akan merilis kasus kejahatan dengan modus operandi bisnis email compromise yang merupakan kasus kejahatan lintas negara yang menjadi atensi dari FATF atau Financial Action Task Force selaku badan dunia yang dibentuk dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Kejahatan ini kemudian menjadi sorotan karena dilaksanakan pada saat dunia sedang menghadapi situasi pandemik dan kemudian kelompok ini memanfaatkan situasi ini dengan memanfaatkan celah-celah di mana negara-negara sedang mencari alat-alat terkait dengan masalah pencegahan COVID, baik berupa APD ataupun alat-alat rapid test. Terkait dengan kejahatan ini, Barreskrim telah menangani 5 kasus melibatkan lintas negara. 3 kasus terkait dengan COVID-19, itu ada 3 negara, dan 2 kasus terkait dengan transfer dana dan investasi. Adapun yang terkait dengan COVID, itu negara Italia, Belanda, dan Jerman. Sedangkan yang terkait dengan dana dan investasi yaitu Argentina dan Yunani. Kasus ini menjadi menarik karena ini adalah merupakan kasus yang melibatkan sindikat internasional. Kemudian dilaksanakan dalam situasi COVID dan melibatkan jaringan warga negara asing, dalam hal ini Nigeria, dibantu oleh warga negara Indonesia. Tentunya menjadi kewajiban kita bagaimana kemudian kita ungkap kasus ini untuk kemudian mengembalikan citra Indonesia di mata internasional terkait dengan masalah ini. Terkait dengan hal ini, saya jelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 3 November 2020, Divbinter Polri menerima informasi dari Interpol Belanda terkait dengan penipuan dengan modus PIC ini, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Barreskrim Polri, kemudian bekerja sama dengan rekan-rekan di PPATK, di mana korban dari modus operandi BC ini adalah perusahaan Belanda dengan nama PT Medipos Medical Supplies BV. Modus operandi dilakukan dengan cara mereka mengirim email terkait dengan perubahan nomor rekening, terkait dengan rencana pembayaran untuk memesan rapid test COVID yang telah dipesan oleh warga negara Belanda, sehingga kemudian korban mentransfer dana ke rekening atas nama CP Biosensor, di mana ini adalah perusahaan fiktif, sejumlah kurang lebih 3.597.875 US dollar atau senilai kurang lebih 52,3 miliar. Dari kegiatan tersebut maka Barreskrim Polri kemudian berhasil mengamankan tersangka atas nama UDC alias MEK. Kemudian tersangka yang lain juga berhasil diamankan, yaitu tersangka Hafiz yang bertugas untuk membuat dokumen fiktif dan seolah-olah menjadi direktur dari perusahaan fiktif tersebut, dan kemudian dibantu oleh saudara
Belen alias Dani dan Nurul Anulia alias Iren. Sehingga total kerugian yang ditimbulkan adalah kurang lebih dari rangkaian kegiatan mereka sebesar 276 miliar dan saat ini kita sita 141. Sedangkan untuk kasus yang sekarang kita bisa menyita dokumen perusahaan fiktif dari perusahaan tersebut dan uang hasil kejahatan sejumlah 27 miliar. Ditambahkan seluruhnya dari rangkaian yang ada, ternyata saudara Emeka dan Hermawan ini telah beberapa kali melakukan kejahatan dengan modus yang sama. Di tahun 2018 korbannya adalah warga negara Argentina dengan kerugian kurang lebih 43 miliar. Kemudian di tahun 2019 dengan korban warga negara Yunani dengan kerugian kurang lebih 113 miliar. Ini sudah divonis sebenarnya 2 tahun 6 bulan. Sementara yang pertama tadi sudah divonis 3 tahun. Kemudian di tahun 2020 yang bersangkutan kembali melakukan kejahatan yang sama. Kali ini korbannya adalah warga negara Italia dengan kerugian 58 miliar. Dan di tahun 2020 juga korban warga negara Jerman dengan kerugian 10 miliar dan saat ini yang baru saja kita ekspos adalah korban dari warga negara Belanda. Jadi dari hasil kejahatan tersebut, korban tersangka memanfaatkan hasil kejahatan tersebut untuk membeli falas, tanah, mobil, rumah, dan lain-lain. Yang perlu saya tekankan di sini bahwa tersangka ini walaupun sudah divonis dan menjalani hukuman di Rutan Serang, namun ternyata di dalam rutan yang bersangkutan terus melakukan kejahatannya dengan bekerja sama dengan kelompoknya yang ada di Nigeria dan kelompok baru yang ada di Indonesia. Jadi dengan demikian yang bersangkutan disangkakan dengan pasal 378 dan 263 KUHP, pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, pasal 45 Junto pasal 28 tentang ITE dan pasal 55 serta pasal 56 KUHP dan juga pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 serta pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi itu yang bisa kami sampaikan dan tentunya ini menjadi penting bagi kita untuk di dalam situasi saat ini untuk betul-betul waspada terhadap kejahatan ini karena memang mereka demikian pintar sehingga negara-negara maju pun kemudian bisa menjadi korban mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan tentunya terhadap masyarakat yang kemudian curiga ataupun mendapati hal-hal tersebut atau merasa dirugikan karena modus yang serupa bisa segera melaporkan ke Barreskrim Polri untuk bisa kami tindak lanjuti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabar Reskrim, Pak Risto, Bapak Direktur TP Dexus,
Barreskrim dan Mr. Grab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabareskrim, ini menunjukkan bahwa kerjasama antara semua stakeholder dalam pemberantasan kejahatan, khususnya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, telah berjalan dengan sangat baik. Terbukti dengan hari ini kita lihat kerugian yang cukup besar berhasil diamankan, disita dan diproses pelakunya. Jadi pada prinsipnya PPATK sangat mendukung apa yang dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya di sini Barreskrim, karena ini modusnya juga selain tindak pidana asal ada modus pencucian uang. Dengan kewenangan PPATK bisa menelusuri aset transaksi, bisa melakukan penghentian transaksi, dan bisa bekerja sama dengan baik stakeholder di domestik maupun internasional, maka ini akan sangat mendukung. Dan informasi ini kami juga mendapat bantuan dari FIU atau PPATK-nya Belanda, PPATK Italia. Jadi ada forum di mana kami bisa cepat mendapatkan informasi, juga di domestik bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan, pihak-pihak perbankan, dan kemudian pada muaranya bekerjasama dengan penegak hukum sehingga terungkap semua kasus ini dan bisa tuntas. Selain menghukum pelaku, juga kita mengamankan aset. Jadi aset recovery adalah penekanan dari rezim tindak pidana pencucian uang. Selain itu yang saya perlu sampaikan Pak Listo, bahwa ini sudah menjadi perhatian FATF ya, Financial Action Task Force, lembaga dunia yang antar pemerintah yang mengawasi rezim TPPU. Kasus ini telah kita sampaikan kepada FATF menjadi best practice Indonesia dalam menangani business email compromise. Jadi ini telah diadopsi melalui publikasi dokumen COVID-19 related money laundering and terrorist financing risk. Jadi telah diakui prestasi kita mengungkap kasus yang termasuk modus operandi business email compromise ini telah diakui oleh FATF dunia internasional. Dan kerjasama internasional maupun domestik kita cukup berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kapolres. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Captain Gerard. I'm the Dutch Police Liaison Officer of the Royal Netherlands Marechaussee. Ladies and gentlemen, crime does not stop at the border, and that is why we need to cooperate internationally. And what you see in front of you is the success of international cooperation. So General Listjo, on behalf of the Dutch government and Dutch police, I would like to congratulate you on this success, and not only the police but also Barreskrim, the NCB, Interpol, DIFUB, the Financial Crime Unit, and the FIU, PPATK. Without my colleagues, without them, this was not possible. When I received a call about this case in the end of October, I gave a quick call to DIFUB Inter, and within a day we arranged a meeting, and we were able to cooperate, to communicate, and it ended up in a swift, precise, exact, and successful operation. So for that, General, thank you very much, and I'm looking forward to further international police cooperation. Pertama-tama Bapak Gerard dari pihak Belanda, dari The Royal Netherlands Marechaussee berterima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan
secara internasional dengan pihak Indonesia. Tanpa kerjasama yang bagus dari kedua pihak, ini semua tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Saya secara pribadi dan mewakili dari pihak Belanda, Bapak Gerard, mengucapkan selamat kepada pihak dari Indonesia, semua yang terkait, semua yang terlibat, dan berterima kasih atas kerjasama yang telah berlangsung selama ini. Terima kasih. Oke, saya kira cukup. Terima kasih dari PPATK, Kapten Gerard, rekan-rekan dari Hubinter, Pak Helmi, dan dari Humas untuk rilis pada siang hari ini. Tentunya ke depan kita akan terus komit untuk menindak tegas terkait dengan kejahatan-kejahatan sindikat internasional yang tentunya ini juga demi mempertahankan citra Polri di mata internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih semuanya.